Politeknik Kesehatan Kemenkes Makassar adalah salah satu perguruan tinggi negeri kesehatan terbaik di Kota Makassar, Sulawesi Selatan yang telah menghasilkan lulusan tenaga kesehatan sebanyak 21.165 orang sampai dengan tahun 2018. Politeknik Kesehatan Kemenkes Makassar memiliki 4 lokasi kampus utama di Kota Makassar, yakni di Banta-Bantaeng, Bajigau, Tidung, dan Dayak, serta 1 kampus utama di Kota Parepare. Politeknik Kesehatan Kemenkes Makassar telah terakreditasi dengan predikat B, termasuk 16 program studinya oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau BANPT atau Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi Kesehatan atau LAM-PTK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang pertama-tama saya panjatkan doa kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan kesehatannya sehingga kita masih bisa hadir pada perkuliahan online kali ini. Yang saya hormati Ibu Arisanti SSI MSI APT selaku dosen mata kuliah pengantar farmasi industri dan teman-teman sekalian yang saya hormati. Izinkan saya, Nur Anna Ahriana Yusuf bersama teman-teman saya akan menyampaikan materi mengenai in-process control kurang lebih 20 menit ke depan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan fungsi dan peranan in-process control dalam industri farmasi. Nah, selanjutnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 7, yaitu yang pertama saya sendiri, Nur Anna Ahriana Yusuf. Yang kedua, Nur Huspianingsih. Yang ketiga, Nur Hairati. Dan yang keempat, Nur Hawani. Dan yang terakhir, Nur Hikmate. Nah, setelah teman-teman mengetahui nama anggota kelompok 7 ini, mari kita melangkah ke materi in-process control. Apa sih itu in-process control? Selain pemeriksaan rutin bahan baku, bahan aktif dan bahan kemas bagian pengawasan mutu juga melakukan pengecekan obat selama proses yang disebut in-process control. In-process control ini merupakan tes pengecekan kualitas produk obat yang dilakukan selama produksi rutin. Pengecekan ini dilakukan selama produksi untuk memastikan kualitasnya apakah telah sesuai sebelum dikirimkan ke pasien. Teman-teman pasti sudah mengetahui definisi dari in-process control. Nah, selanjutnya kami akan memaparkan mengenai tujuan in-process control. Nah, yang pertama itu meningkatkan proses dan kualitas selama pembuatan produk sediaan farmasi. Yang kedua, inspeksi bahan awal, peralatan, lingkungan, pembuatan produk, melakukan pengetesan terhadap spesifikasi bahan kemas dan lain-lain. Dan yang ketiga, memonitor, mengontrol, dan meningkatkan efisiensi selama seluruh operasi pembuatan sediaan pada setiap tahapan produk sediaan farmasi. Yang keempat, kontrol proses dan kualitas. Nah, selanjutnya saya persilahkan teman saya untuk memaparkan materi selanjutnya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya Nur Hairati akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan sebelumnya oleh teman saya, yaitu sistem pengawasan dalam proses yang tepat bagi industri farmasi. Yang pertama, memperhatikan persyaratan CPOB dan cara berlaboratorium yang baik. Yang kedua, pengkajian terhadap semua dokumen. Yang ketiga, obat tidak dijual atau tidak dipasok. Dan yang keempat yaitu prosedur pengolahan ulang dan evaluasi.
selanjutnya itu tentang pentingnya in-process control dalam CPOB produksi. Yang pertama, untuk menjaga kualitas tersediaan farmasi yang dibuat. Yang kedua, untuk memastikan kualitas produk. Yang ketiga, untuk memastikan keseragaman batch dan keutuhan obat. Dan yang keempat, untuk memantau hasil dan memvalidasi kinerja dari proses produksi yang mungkin menjadi penyebab variasi karakteristik produk selama proses berjalan. Nah, selanjutnya saya persilahkan kepada teman saya untuk memaparkan materi selanjutnya. Selanjutnya, saya Nurhusferingsi akan melanjutkan materi mengenai pengawasan selama proses. Pengawasan selama proses dalam IPC hendaklah mencakup yang pertama yaitu semua parameter produk, volume atau jumlah isi produk hendaklah diperiksa pada saat awal dan selama proses pengolahan atau pengemasan. Yang kedua yaitu kemasan akhir. Kemasan akhir hendaklah diperiksa selama proses pengemasan dengan selang waktu yang teratur untuk memastikan kesesuaiannya dengan spesifikasi dan memastikan semua komponen sesuai dengan yang ditetapkan dalam prosedur pengemasan induk. Selanjutnya, proses pengolahan dan pengemasan batch. Selama proses pengolahan dan pengemasan batch, hendaklah diambil sampel pada awal, tengah, dan akhir proses oleh personil yang ditunjuk. Hasil pengujian atau inspeksi selama proses hendaklah dicatat dan dokumen tersebut hendaklah menjadi bagian dari catatan batch. Selanjutnya, spesifikasi pengawasan. Spesifikasi pengawasan selama proses hendaklah konsisten dengan spesifikasi produk. Selanjutnya yaitu pemeriksaan terhadap proses tahap pengolahan dan pengemasan. Yang pertama yaitu produk antara. Produk antara yaitu pemeriksaan terhadap campuran yang masih memerlukan satu atau lebih tahap pengolahan lebih lanjut untuk menjadi produk ruahan. Pada sediaan padat, pemeriksaannya meliputi uji kadar uji granul, uji keseragaman bobot, uji kekerasan, uji kerapuhan, uji waktu hancur, dan uji kebocoran strip. Sedangkan untuk sediaan liquid meliputi uji pemeriksaan, pemerian, dan uji keseragaman volume pada saat filling. Produk ruahan yaitu proses pemeriksaan terhadap bahan yang telah selesai diolah dan menunggu tahap pengemasan untuk menjadi produk jadi. Produk jadi yaitu produk yang telah utuh telah melewati produk ruahan dan produk antara. Baik, saya Nurhawani akan melanjutkan materi tentang pengawasan mutu ruangan dan peralatan. Bagian IPC bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan mutu ruang dan peralatan yang digunakan dalam proses produksi. Jika memenuhi syarat, maka IPC memberikan rekomendasi atas kebersihan ruangan dan peralatan yang akan digunakan dalam proses produksi dengan memberikan label bersih. Kemudian, petugas IPC juga melakukan kalibrasi timbangan. Baik, selanjutnya yaitu penerimaan dan penanganan barang kembalian atau return goods. Barang kembalian atau return goods adalah semua produk jadi atau finished goods yang telah keluar dari pabrik dan dikembalikan lagi ke pabrik dengan alasan tertentu. Produk kembalian dikarantina yang selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan oleh bagian quality control. Nah, penyebab terjadinya produk kembalian antara lain karena mendekati masa kadaluarsa,
kerusakan isi produk maupun kerusakan kemasan. Rekomendasi dari Balai POM, karena faktor mutu dan timbulnya efek samping yang merugikan atau membahayakan konsumen, distributor akan menyampaikan pemberitahuan yang berkaitan dengan pengembalian produk tersebut, disertai dengan dokumen yang berisi jumlah produk, jenis produk, no batch, tempat asal pengembalian, dan alasan pengembalian produk. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh bagian QC, maka kemungkinan penanganan yang dilakukan adalah: yang pertama, repacking produk. Repacking produk di sini yaitu pengemasan ulang dilakukan terhadap produk kembalian jika memenuhi persyaratan. Alasan pengembalian karena kemasan rusak tetapi isinya tetap memenuhi persyaratan dan jumlah produk kembalian banyak sehingga nilai ekonomisnya lebih besar dibandingkan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya Nur Hikmate akan melanjutkan materi tentang in-process control atau IPC dalam pembuatan tablet. Adapun IPC dalam pembuatan tablet, yang pertama, pengawasan dalam proses granul. Misalnya, pengawasan kadar air atau kadar zat aktif yang terkandung dalam tablet dan pengawasan peralatan. Yang kedua, pengawasan dalam proses pembuatan strip. Misalnya, pengawasan pada kondisi fisik dan kebocoran dalam proses pembuatan tablet. Yang ketiga, pengawasan dalam proses penyesuaian tablet dengan roll dan isinya. Yang keempat, pengawasan dalam proses mengontrol tidak adanya tablet yang pecah. Yang kelima, pengawasan dalam proses mengontrol tidak adanya potongan tablet yang tidak simetris. Yang keenam, pengawasan dalam proses mengontrol tidak adanya keretakan strip pada tablet. Yang ketujuh, pengawasan dalam proses printing yang tidak meleset. Yang kedelapan, pengawasan dalam proses tes kebocoran menggunakan methylene blue. Yang kesembilan, pengawasan dalam proses tinggal cetak atau hasil lubrikasi. Misalnya, pengawasan kadar zat aktif dalam tablet dan pengawasan jumlah sampel pada tablet. Yang ke-10, pengawasan hasil visual atau organoleptik. Adapun hasil visual atau organoleptik dalam IPC atau in-process control pada pembuatan tablet, yang pertama, pengawasan ada atau tidaknya tablet yang lengket, camping, dan terdapat bintik hitam. Yang kedua itu pengawasan ada atau tidaknya tablet yang keras, rapuh, keseragaman bobot, dan waktu hancur. Yang ketiga, pengawasan pengawasan jumlah tablet, misalnya 20 tablet setiap 10 menit. Yang keempat, tes kebocoran. Materi selanjutnya yaitu peranan bagian in-process control atau IPC di industri farmasi. Yang pertama, pengawasan proses pengemasan. Yang kedua, pengawasan proses produksi. Yang ketiga, pengawasan proses untuk pemastian mutu. Terima kasih atas kesempatannya. Saya kembalikan kepada moderator.